Masih bersama Tugas Enteng. Halo students, how are you today? Fine? I'm fine too. Okay, meet me again in the channel Tugas Enteng ya. Kemarin kita sudah bahas tentang job vacancy atau lowongan pekerjaan. Nah ini biasanya yang paling dicari ya di bahkan seluruh dunia ya, job vacancy itu. Nah di mana kita bisa menemukannya ya, macam-macam, ada di surat kabar, ada di website ya, website pencari kerja, lowongan pekerjaan sekarang kan banyak sekali itu. Nah apalagi kalau kamu melihat tulisan-tulisan misalnya job, we are hiring, vacancy, join us, welcome. Nah itu sudah tanda-tanda ada lowongan di sana. Oke, hari ini kita akan lebih jauh lagi daripada job vacancy. Kalau kita lihat job vacancy tidak kita apa-apain, ya kita nggak akan diterima. Syaratnya apa biar bisa diterima? Ya harus menulis surat lamaran. Nah hari ini kita akan belajar tentang writing application letter. What is job application letter? Apakah surat lamaran kerja itu? An application letter is a standalone document you submit to a potential employer. Nah jadi dokumen yang diserahkan kepada potential employer, pemberi kerja yang potensial, to express your interest in an open position. Ini yang penting di sini, express interest in an open position. Karena intinya dari job application adalah menunjukkan kamu ingin melamar. Ya, jadi ini kuncinya di sini, express interest in an open position. Kalau cuma surat, sekedar surat, ya jadi bukan disebut job application. Tapi kalau surat itu sudah menunjukkan bagaimana kamu ingin sekali melamar pekerjaan, itu yang disebut job application. Ya, poinnya di situ. The job application letter explains who you are as a professional and an individual. Nah, di sana kamu menjelaskan secara profesional kemampuan kerjamu apa, dan juga individual. Mungkin kamu itu orang yang apa, open minded, atau orang yang bisa bekerja dengan tim, itu kan individual ya. Nah, dan seterusnya. Yang penting apa? Yang penting di sini, the letter should highlight your achievements and skills. Yang penting di sini, suratnya itu sebisa mungkin bisa menyorot achievement, prestasi, dan juga kemampuanmu, keterampilanmu, apakah mendukung kerja atau tidak. Helping to get attention of the hiring manager or recruiter responsible for reviewing applications. Ya nanti kalau sudah dibacakan, si pemberi kerja itu akan tertarik, oh iya ini kemampuannya banyak, gitu kan. Nanti apakah benar, kita lihat lampirannya. Nah makanya sebuah application letter nggak mungkin satu lembar, dia akan dilampiri dengan surat-surat atau dokumen-dokumen yang perlu. For example apa? Diploma ya, ijazah, atau certificate ya, certificate. Misalnya kalau kalian punya sertifikat yang logo Garuda ya, apa namanya, LSP ya, bisa ditaruh di situ, atau yang lain nanti. Oke, selanjutnya saya punya sebuah contoh kemarin ya, ada job vacancy dari maintenance technician PT GE Nusantara Turbine Service. Nah di sini ini contohnya saja. Yang penting apa, kita bisa breakdown into its structure ya. For example, this is job position ya, kita harus tahu job positionnya apa, job descriptionnya dia kerjanya apa. Tapi kadang ya job description nggak ditampilkan sih, karena pekerjaannya sudah umum, orang bisa browsing gitu ya. Kemudian ada qualification atau requirement, ini syarat-syaratnya. Nah pastikan sebelum melamar ya kamu lihat syaratnya pas atau tidak. Kalau pas ya lamar, kalau tidak ya coba aja ya, tidak usah harap diterima kalau nggak pas qualificationnya. Kemudian ada kontak. Nah kontak di sini ada alamat surat ya, dan juga ada email, ada phone. Kemudian biasanya ada source, sumber di mana kamu mendapatkan iklan ini, lowongan ini di mana. Misalnya saya mendapatkannya di www.ge.com. Nah ini saya tulis di sini tanggal 10 Januari 2021. Nah misalnya dapat dari sosial media ya, tulis aja sosial media, Facebook atau Twitter atau Instagram atau macam-macam ya. Itu ya, yang penting kita tahu dulu job vacancy structure-nya bagaimana. Kalau sudah ngerti, nah kita siap menulis surat lamaran. Oke, now I'll give you the very minimalistic template yang sangat sederhana ya dari job application letter. Ini kita tinggal ngisi yang merah-merah saja ya, dengan data yang kita miliki. Ya, kita isi yang atas dulu. Your name, address, date, zip, country. Ya, your name, nama yang nulis. Ya, ini for example, kamu bisa nulis dengan namamu sendiri. Address, ini dalam format bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, yang penting alamat gitu ya, address. State kita isi dengan kabupaten. Zip kita isi dengan nomor apa, kode pos. Zip itu kode pos. Ya kode pos Comal ya, 52363. Country dengan provinsi. Sentral Jawa gitu ya, Jawa Tengah, Sentral Jawa. Tanggal. Ya, tanggal kita nulis sekarang. Ini tanggal berapa ini? 20 Januari ya. 20 Januari. Ya, formatnya begini ya. Januari 2021. Nah, begini. Oke, ini sudah kita isi. Saya ganti warna ya, karena sudah saya isi. Warnanya purple aja. Nah, sekarang kita isi yang ini. Nah, name of person receiving the letter. Nah, kita lihat iklannya. Nah, kalau kita lihat iklan di sini ada nama tidak di sini? Kontaknya. Nah, kalau nggak ada nama, berarti kita hapus saja, tidak apa-apa ya. Kalau ada nama ngirimnya ke Pak siapa atau Ibu siapa ya ditulis di sini. Kalau nggak ada kita hapus. Ya.
Oke, paham ya di sini ya? Kalau ada namanya ditulis namanya, kalau tidak usah, kita hapus saja. Sekarang position. Nah, kalau di sini mengirimnya ke bagian apa? Nah, kalau di sini kan tidak disebutkan, maka secara umum biasanya itu ngirimnya ke bagian HRD. HRD. Apa itu HRD? Human Resource Department. Ya, HRD itu Human Resource Department, atau kalau bahasa Indonesianya bagian personalia atau bagian sumber daya manusia, SDM. Human Resource Department Manager. Kayak gini ya. Ini Human Resource Department Manager. Company name. Kita lihat iklan. Company name-nya PT GE Nusantara Turbine Service. Ya. PT GE Nusantara Turbine Service. Nah, udah ya, gampang ya. Address, contact detail. Jalan Pajajaran 154. Tulis. Jalan Pajajaran 154. Lihat lagi Bandung, West Jawa. Bandung, West Jawa. Sini aja, Bandungnya state ya. Bandung. Country-nya West Jawa. Java. SIP-nya tadi berapa SIP-nya? 40174. 40174. 40174. Gampang ya. Pokoknya bagian yang sini ini diisi sendiri sesuai datamu. Ini tanggal penulisan, yang ini lihat di kontak. Nah, ini kontak di sini, dari sini. Tadi kalau disebutkan namanya tulis nama, Bapak siapa, Ibu siapa. Kalau tidak berarti tulis saja HRD Manager. Nah, kalau sudah di sini Dear name of person receiving the letter. Nah, kalau di sini tadi ada nama, berarti langsung ditulis nama. Kalau tidak, berarti ini dengan sapaan Pak atau Bu. Mr. or Mrs. Nah, begini. N-nya besar ya. Dear Mr. or Mrs. Karena kita nggak tahu dia laki-laki atau perempuan, makanya Mr. and or Mrs. Nah, gini ya. I came across your advertisement in source. Kita lihat source-nya. www.ge.com. Kita ganti www.ge.com. Tanggalnya January 10. January. Pakainya on January 10 2021. Nah, ini source-nya ya, sudah keisi. Sekarang positionnya maintenance technician. Nah, kita tulis of maintenance technician. Maintenance technician. Oh ya, sorry. Technician. Maintenance technician. At company name PT GE Nusantara Turbine Service. Yuk, gampang ya. Ini udah kita lewati sampai kontak detail. Kontak detail kita isi dengan alamat yang bisa dihubungi, misalnya nomor HP. Ya, misalnya nomor HP atau email. Ini ya. Nah, jadi diisi bagaimana kamu bisa dihubungi ya. Kemudian signature, tanda tangan. Kasih tanda tangan dulu. Nah, tanda tangan ya. Oke, name-nya. Oke. Wah, jadi ya, enteng banget. Ya, dari atas ini data kita, tanggal suratnya, ini alamat dari PT-nya. Ya, lihat di job vacancy ya, bagian kontak. Kemudian bagian ini adalah source, di mana kita nemunya. Nah, ini ditemukan di sini, www.ge.com. Setelah itu maintenance technician itu adalah ini job position. Kemudian PT GE Nusantara adalah nama perusahaannya. Nah, ini adalah kontak kita yang bisa dihubungi dengan cepat. Oke, sambil saya baca ya. Saya besarkan dulu. Nah, gini.
Ubed Subedi, Chandana Street 15, Comal Pemalang, 72363 Central Java, January 20, 2021. HRD Human Resource Department Manager PT GI Nusantara Turbine Service, Jalan Pajajaran 154154, Bandung 40174 West Java. Dia Mr. or Mrs. ya, karena kita nggak tahu dia laki-laki atau perempuan, ini kasih koma. I came across your advertisement. Saya melihat iklan Anda di www.ge.com, www.ge.com on January 10, 2020. Nah, ini tanggal kita melihat iklannya for the position of, untuk posisi maintenance technician di PT GI Nusantara Turbine Service. Nah ini I am interested applying for this position. Nah, ini kan saya garis bawah. Ini inti dari surat lamarannya, tertarik untuk melamar di posisi itu. Nah, jadi harus ada kata ini, ya, interested in applying for this position. I hope that I have a great opportunity to occupy this position. Saya harap saya punya kesempatan yang besar untuk bisa dalam posisi itu. Because I feel as though this job may help me broaden my skills. Ya, karena saya rasa pekerjaan ini bisa memperluas kemampuan saya. I believe I meet the requirements you need. Saya percaya saya sesuai dengan persyaratan yang Anda butuhkan. I attach my resume and some document to prove my professional ability as your consideration. Saya melampirkan CV, resume itu CV, dan juga dokumen untuk membuktikan kemampuan profesional saya sebagai pertimbangan Anda. Kemudian paragraf terakhir, I would be honored to meet you for an interview session. Nah, harus dikasih ini ya, saya berharap bisa untuk di interview. Please do not hesitate to contact me at nomor phone number or email zubaidi.ubed@gmail.com. Nah, ini contohnya, Anda bisa mengontak saya di nomor HP atau email. Thank you for your consideration and for reading my application. Ditutup dengan ini, sincerely, dengan hormat Ubed Zubaidi. Oke, so isi ya writing application letter. Yang penting apa? ATM ya, amati tiru. Oh iya, saya lupa. Biasanya alamat email dan nomor HP dicantumkan ya dalam surat lamaran pekerjaan untuk profesionalitas ya. Seperti yang saya tambahkan di sini di bagian saya cetak merah ya. Nah, di situ sudah saya tambahkan. Silakan nanti bisa disesuaikan. Yang penting apa, kalau kamu mencantumkan alamat email ya alamat emailnya yang profesional ya. Contohnya kayak nama saya ini Zubaidi.ubed. Jangan sampai kamu kasih yang nyeleneh gitu, misalnya ubedganteng@gmail.com. itu nggak terlalu bagus ya. Itu aja ya barangkali. Thank you very much. Ya, sehingga untuk tugasmu adalah belajar untuk menulis application letter. Ini yang sudah kalian kerjakan ya. Ada tugas seperti ini, we are hiring. Job positionnya, nah ini ya. Job descriptionnya ini. Nah, ini sudah kalian kerjakan di menu tugas kemarin, sudah bagus. Qualification, requirement-nya ini, kemudian kontaknya ini, source-nya. Nah, ini source-nya adalah e-learning ya. Silakan bisa untuk mencantumkan e-learning sebagai source untuk yang kayak tadi di sini contohnya. Nah, silakan kalian bisa tulis di buku, kemudian dipoto ya, kirim ke saya. Ya, tinggal merubah ini sesuai dengan data application letter service center technician ini ya. Jadi itu tugasnya. Thank you very much for your attention ya. Semoga application letter ini bisa kalian pahami dengan baik. Yang akan datang kita akan belajar menulis resume atau curriculum vitae CV. Thank you very much for your attention. Bye bye tugas and thanks.